Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih. Kali ini kita akan membahas mengenai materi fikih kelas 7 Madrasah Sanawiyah Derajat semester 2 bab 6 sholat Jumat. Sebelum kita beralih pada materi yang akan kita bahas, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang dan menebar manfaat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu sholat zuhur dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara terperinci. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain bagi setiap laki-laki yang sudah balik. Bagi orang yang telah melaksanakan sholat Jumat, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum sholat Jumat. Di sini saya mencantumkan 2 dasar hukum sholat Jumat, namun sebetulnya masih banyak ya dasar hukum sholat Jumat itu sendiri. Yang pertama terdapat di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yang kedua saya ambil hadis Nabi yang berbunyi Rawahul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Artinya pergi menunaikan sholat Jumat wajib bagi semua laki-laki yang sudah memasuki usia balik. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat. Nah, sebelum kita beralih kepada macam-macam syarat sah dan syarat wajib, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari syarat sah dan syarat wajib. Syarat wajib merupakan ketentuan yang munculnya hukum fardu ain melaksanakan sholat Jumat. Syarat wajib harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat dimulai. Adapun syarat syah merupakan ketentuan-ketentuan yang menyebabkan diterimanya sholat Jumat. Syarat sah, sholat harus dipenuhi selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung. Syarat wajib sholat Jumat. Apa saja sih syarat wajib sholat Jumat? Yang pertama adalah beragama Islam, bukan orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, memasuki usia balik. Yang keempat, berakal dan tidak gila, yaitu tidak gila. Yang kelima adalah seorang laki-laki. Yang keenam, sehat. Dan yang ketujuh, menetap. Maksudnya tidak sedang berpergian dan lain sebagainya. Dua, khutbah Jumat. 2 khutbah Jumat dibaca sebelum sholat pelaksanaan sholat Jumat, dan khotib atau pembaca khutbah harus berdiri. Selain itu, di antara 2 khutbah di sela-sela dengan duduk sejenak. Syarat-syarat khutbah Jumat. Di sini ada 2 pendapat mengenai syarat-syarat khutbah Jumat. Yang pertama ada berdasarkan kitab Safinatun Najah, dan yang kedua ada berdasarkan kitab Matan Takrib. Kita akan bahas pendapat pertama mengenai syarat-syarat khutbah Jumat berdasarkan kitab Safinatun Najah. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci dari najis baik badan, pakaian maupun tempatnya. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, berdiri bagi yang mampu. Yang kelima, duduk di antara 2 khutbah dengan batas minimal sama dengan lamanya tumakninah dalam sholat. Yang keenam, berurutan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Yang ketujuh, berurutan dengan pelaksanaan sholat Jumat. Yang kedelapan, menggunakan bahasa Arab. Yang kesembilan, jamaah yang mendengarkan minimal berjumlah 40 orang. Dan yang terakhir, dilaksanakan pada waktu yang sama dengan pelaksanaan sholat zuhur. Adapun pendapat kedua berdasarkan kitab Matan Takrib. Yang pertama, suci dari najis dan hadas, baik badan, pakaian, dan tempat khutbah, begitu pula menutup aurat dan dianjurkan dengan pakaian yang masih baru. Yang kedua, mendahulukan 2 khutbah daripada sholat Jumat. Yang ketiga, dilaksanakan pada waktu yang sama dengan pelaksanaan sholat zuhur. Yang keempat, khutbah dilaksanakan dengan berdiri. Yang kelima, duduk sejenak di antara 2 khutbah dan wajib tumakninah. Dan yang terakhir, mengeraskan suara yang sekiranya 40 jamaah dapat mendengarkannya. Rukun khutbah Jumat berdasarkan kitab Safinatun Najah. Yang pertama adalah memuji Allah dalam 2 khutbah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, berwasiat agar senantiasa bertakwa kepada Allah.
Yang keempat, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah. Yang kelima, membaca doa yang ditunjukkan kepada orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan pada khutbah kedua. Selanjutnya ada pendapat kedua yang berdasarkan kitab Matan Ta'rif, yakni rukun-rukun khutbah. Di antaranya yang pertama, khatib harus mengucapkan tahmin. Yang kedua, khatib harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, khatib harus mengucapkan shalawat atas Nabi Muhammad. Yang keempat, khatib berwasiat untuk jamaah agar selalu bertakwa kepada Allah. Yang kelima, khatib membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Dan yang terakhir, khatib berdoa yang ditunjukkan kepada muslimin dan muslimat yang berisi permohonan ampun atas segala dosa. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Di sini ada kategori unsurnya, yakni maksudnya apakah tata cara pelaksanaan sholat Jumat ini termasuk wajib atau sunnah. Nah, di antaranya ada poin 1 sampai poin 6 ini masuk ke dalam kategori sunnah ya teman-teman. Dan di antaranya yang pertama adalah mandi sunnah dengan niat untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, memakai wangian sehingga bau badan tidak sedap dan hilang. Memakai pakaian yang paling bagus dan lebih dianjurkan berwarna putih. Yang keempat, memotong atau memendekkan kuku kedua tangan. Yang kelima, sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang keenam, ada azan pertama dibaca panjang oleh muazin seperti yang dilakukan dalam pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Nah, ini ke-6 poin ini merupakan sunnah dalam tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Kita akan membahas selanjutnya adalah sholat sunat qobliyah. Ini juga masuk ke dalam kategori sunnah. Dan yang ke-8 juga ada persiapan azan kedua. Ini termasuk ke dalam sunnah. Selanjutnya ada azan kedua. Bacaan dalam azan kedua sama dengan yang pertama, hanya saja suaranya lebih dipendekkan. Yang ke-10 ada khutbah Jumat. 2 khutbah Jumat wajib hukumnya dengan tata cara pelaksanaan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, khatib duduk di atas mimbar sebelum memulai khutbah. Yang kedua, menghadapkan wajahnya ke arah jamaah tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, pada saat berdiri, khatib bersandar dengan tangan kirinya pada sebuah tongkat, pedang, atau busur. Selanjutnya adalah memendekkan kedua khutbah, dan khutbah kedua lebih pendek daripada khutbah pertama. Yang kelima, khatib membaca 2 khutbah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas. Yang ke-6, pada saat khatib duduk di antara 2 khutbah, jamaah termasuk khatib dianjurkan untuk berdoa sesuai dengan maksud masing-masing, karena waktu tersebut merupakan waktu yang mustajab. Dan yang terakhir, setelah selesai 2 khutbah, Bilal mengumandangkan iqamah dengan membaca bacaan-bacaan, di antaranya sebagai berikut. Ada takbir, kemudian ini ya, ada takbir, ada syahadat, kemudian ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ada juga qad qamatis shalah, takbir kembali, kemudian la ilaha illallah. Imam turun dari mimbar dan menuju mihrab. Khatib meninggalkan mihrab dengan cara turun dari atas mimbar menuju mihrab bersamaan dengan selesainya muazin dan mengumandangkan iqamah. Tujuannya agar sedapat mungkin mengurutkan antara 2 khutbah dengan sholat Jumat. Selanjutnya adalah berzikir setelah sholat dan dianjurkan membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Selanjutnya doa penutup sebagaimana yang dibaca setelah sholat fardu 5 waktu. Nah, di sini juga kita akan membahas mengenai apa sih hikmah dari sholat Jumat itu. Yang pertama adalah melatih kedisiplinan dan yang kedua melatih tanggung jawab. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.